A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani at-talaba, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga antum tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walaupun kondisi masih belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Kita semua tetap harus semangat. Nah, di pelajaran kali ini kita akan melanjutkan 11 pelajaran berharga dalam kisah pertemuan Nabi Allah Musa dan Khidir alaihissalam. Yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 6 pelajaran dari 11 pelajaran berharga pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Dan kita akan melanjutkan pelajaran ke-7 dalam pertemuan tersebut, yaitu Nabi Musa mengawali permohonannya dengan mengikuti Khidir alaihissalam. Kemudian setelahnya baru Nabi Musa memohon pengajaran, yang dimana di ayat yang telah kita bahas sebelumnya Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehlah aku mengikutimu. Nah, Nabi Musa memohon untuk mengikuti Khidir alaihissalam supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Kemudian setelah memohon untuk mengikuti Khidir alaihissalam, Nabi Musa kemudian juga memohon pengajaran kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di sini Nabi Musa mencontohkan kepada kita semua pentingnya penghormatan terhadap sosok guru. Kemudian selanjutnya di pelajaran ke-8 Nabi Musa berkata kepada Khidir, yang dimana ayat ini sudah kita baca, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Musa seakan-akan berkata kepada Khidir alaihissalam, yaitu aku tidak meminta dari tuan guru, aku tidak meminta darimu wahai Khidir, dengan aku mengikutimu ini apapun kecuali ilmu. Aku tidak minta harta, tidak minta kedudukan, tidak minta yang lain, hanya ilmu yang aku minta. Itu Nabi Musa tidak berharap apapun kepada Khidir alaihissalam kecuali ilmu yang telah Allah ajarkan langsung kepada Khidir alaihissalam, yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam supaya Khidir mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu di sini langsung digabung, adalah pelajaran ke-9 dan ke-10 dalam ucapan Nabi Musa, yaitu mimma 'ullimta rusyda. Ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Yaitu pelajaran yang ke-9, yaitu dalam ucapan Nabi Musa ini terdapat pelajaran besar tentang kerendahan hati di hadapan seorang guru. Walaupun Nabi Musa ketika itu adalah posisinya sebagai utusan Allah, akan tetapi Nabi Musa di hadapan ilmu beliau merendahkan hati supaya diberi pengajaran oleh Khidir alaihissalam. Yang dimana di sini kita bisa mengambil contoh seberapapun tingginya kedudukan kita, akan tetapi ketika kita membutuhkan pengajaran atau membutuhkan ilmu, kita
harus berendah hati, tidak boleh congkak karena ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang congkak. Selanjutnya pelajaran ke-10 yang masih sama di ucapan Nabi Musa alaihissalam, mimma ulimta rusyda, yaitu perkataan Musa alaihissalam mengandung isyarat pengagungan dan pemuliaan sang guru dan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari pertemuan Musa dan Khidir alaihi wassalam, yaitu perkataan Nabi Musa yang berkata rusyda, ilmu yang benar. Di sini perkataan ini mengandung permohonan bimbingan, yaitu sesuatu yang tanpanya pastilah ia akan sesat dan tergelincir. Walaupun ketika itu Nabi Musa adalah seorang Nabi Agung Ulul Azmi, akan tapi dengan ucapan Nabi Musa tersebut, ia menunjukkan betapa butuhnya kepada ilmu dan bimbingan Khidir alaihi salam. Oleh karenanya, kita semua sebagai santri atau penuntut ilmu, kita harus mencontoh sikap-sikap Nabi Musa kepada Khidir alaihi salam, walaupun beliau adalah sosok ulul azmi, utusan Allah. Akan tetapi ketika ia membutuhkan ilmu pengajaran, ia rela untuk merendahkan hati di hadapan Khidir supaya Musa diberi bimbingan, diberi pengajaran oleh Khidir yang mana ilmunya itu langsung dari Allah. Kita bisa mencontoh tersebut dengan kita harus berendah hati di hadapan guru kita. Nanti di pelajaran selanjutnya di 10 adab santri terhadap guru dan panutannya, kita akan membahas apa-apa saja yang harus kita lakukan terhadap guru kita. Tidak sembarangan kita boleh berbicara terhadap guru, terhadap ustadz, akan tapi kita harus memberinya porsi sebagai pembimbing kita dan pembimbing ruhani kita. Mungkin cukup sekian pelajaran kali ini, dan untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, tuliskan cerita pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihi salam yang antum fahami dengan bahasa antum masing-masing. Antum tuliskan cerita tentang pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 pelajaran berharga dari 11 pelajaran berharga dari pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Yumkin hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.